Yang saya hormati Bapak Irjen Pol Dr. Andus Johannes Asadoma Menhum, Ketua PB PGRI Pusat, Ibu Profesor Dr. Unifah Rosidin MPD. Terima kasih Pak, salam kenal. Bapak Dr. Samuel Aning SHMH, Bapak Rektor, Bapak David R.Eselan, para rohariawan, pendeta, anggota senat, para wakil rektor, dekan, ketua lembaga, kepala biro, ketua jurusan, dosen, maupun pegawai, para orang tua mahasiswa yang anaknya diwisuda pada hari ini, para wisudawan, wisudawati yang kami banggakan dan kami kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya. Kita dapat diberi kesehatan, dapat mengikuti acara wisuda pada hari ini, walaupun pada saat ini masih dalam kondisi wabah COVID-19. Atas nama pimpinan LLDIKTI Wilayah 15, saya mengucapkan selamat kepada Universitas Persatuan Guru 1945 NTT atas wisuda sarjana 4 ya, ini hari ini, dan juga saudari-saudari, saudara yang wisuda pada ini dan juga pada seluruh orang tua wisudawan. Sebagai informasi mungkin saya masih perlu itu, apa itu LLDIKTI. Bapak Ibu sekalian, LLDIKTI ini dulu namanya Koperitis, koordinasi perguruan tinggi swasta. Sejak 2 tahun lalu dia 2 tahun ya berubah nama menjadi LLDIKTI, L2 Dikti, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Nah, dulu tugasnya hanya untuk berkaitan dengan perguruan tinggi swasta. Tapi dengan berubah nama menjadi L2 Dikti, maka L2 Dikti juga mengurusi dalam hal-hal tertentu juga perguruan tinggi negeri. Jadi kalau perguruan tinggi negeri juga misalnya akreditasi maupun program studi, mereka harus mendapat izin dari kita. Di Indonesia ada 16, kita yang ke-15, yang terakhir di Gorontalo. Nah, kita adalah pecahan dari wilayah 8. Dulu wilayah 8 itu berpusat di Bali, dan kita sekarang berdiri sendiri, wilayah 15, sehingga yang 8 itu tinggal mengurus perguruan tinggi yang ada di Bali dengan Nusa Tenggara Barat. Nah, gitu. Jadi kita sudah punya. Kita belum punya kantor, tapi meminjam kantor. Jadi kantor kita di belakang dinas, masuk dari samping Gereja Paulus, ada lantai 2 itu kita pakai sebagai kantor, pinjam, ya bukan ini, kantor pemerintah juga, kementerian kita, LPMP, kami berkantor. Tapi mudah-mudahan rencana tahun depan, kita sudah anggaran tahun ini, tahun depan kita akan berkantor di Naimata. Nah, kita sudah diberi anggaran untuk membangun termasuk tanah. Itu mengenai supaya tahu apa itu LLDIKTI, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya akan sedikit bicara masalah pendidikan tinggi di NTT. Kalau mungkin tadi Pak Gubernur atau mungkin pejabat mungkin agak kurang happy penjelasan saya, tapi beliau-beliau perlu juga dengar sebetulnya. Saya pertama, saat ini
perguruan tinggi yang ada, swasta yang ada di NTT itu adalah 56 perguruan tinggi swasta yang berbawah koordinasi kami. Kalau digabung-gabung dengan negeri di bawah Kemendikbud, itu sekitar 60-an. Tapi digabung semua perguruan tinggi yang di bawah Kementerian Kesehatan, Perhubungan, dan Perikanan Kelautan itu sekitar 70-an perguruan tinggi di NTT. Jumlah mahasiswa sekarang di perguruan tinggi swasta di NTT itu sekitar 70.000. Jadi lebih banyak mahasiswa itu kuliah di perguruan swasta daripada perguruan tinggi negeri. Jumlah dosen yang tercatat pada PDD Dikti yang ada di 56 perguruan tinggi swasta tadi adalah 3.034 saat ini. Tapi saya yakin masih sekitar 4.000 karena belum ada sejumlah dosen mengajar yang belum terdaftar di PDD Dikti. Saya soroti hari ini sedikit saja. Dari segi tingkat pendidikan, salah satu syarat dosen itu adalah harus pendidikan S2. Maka kalau hanya S2 dia, maka namanya dosen minimalis, minimum. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dari hampir 4.000 tadi dosen itu, jumlah dosen kita sekarang yang di tingkat swasta itu adalah hanya 133 orang. Dengan demikian kita hanya mempunyai doktor 4,38%. Nah, artinya bahwa jumlah dokter kita masih kurang. Oleh sebab itu, bapak-bapak yang potensial ngambil S3, kita sering dorong. Kemudian tadi, dari 3.000 lebih, 3.034 tadi dosen yang tercatat di kami itu baru 1.290 orang atau 42,52% yang punya jabatan fungsional. Artinya adalah bahwa separuh dosen kita ini sebetulnya belum bisa disebut dosen. Karena seorang dosen harus punya jabatan. Apa jabatannya? Asisten ahli, lektor, lektor kepala, guru besar. Ini salah satu perjuangan kita. Maka setelah saya ditunjuk sebagai Kepala L2 Dikti, saya lihat ini tingkat performa ini sepertinya memang selama ini kita sedikit agak diabaikan di NTT. Jadi tugas berat. Kemudian juga, ternyata dari 3.034 itu Pak, hanya 10 orang yang lektor kepala. Hanya 0,33%. Guru besar hanya 0,01%. Jadi artinya bahwa masalah kualitas pendidikan tinggi tidak sama jauh dengan pendidikan dasar dan menengah, kita masih perlu perjuangan yang berat. Itu dari segi sumber daya manusia. Saya sekarang bicara tentang dari segi akreditasi. Dari 56 PTS tadi, 53,57% belum terakreditasi. 17 kategori baik C 30,36, kategori baik sekali B 9 PTS, dan belum ada perguruan tinggi di NTT yang terakreditasi A. Maka ini menjadi perhatian kita Bapak Ibu sekalian. Jadi saya omong, baik pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta jangan membanggakan diri. Satu provinsi tidak ada perguruan tingginya akreditasi A. Artinya supaya kita ini mungkin kalau pejabat pemerintah mungkin tidak happy mendengar, tapi itulah data. Dari segi akreditasi program studi, di NTT hanya 2 yang kategori A. Maka saya sangat senang tadi Bapak Rektor bahwa kita bertarget, waktu ketemu juga memang saya dengan Pak Rektor kita bertarget. Dari seluruh yang ratusan program studi yang ada di NTT, 2 yang A. 1 di negeri, 1 di swasta. Di Undan itu yang A cuma prodi peternakan. Baru ada 1 di Flores A.
Makanya saya bilang kehebatan kita di mana? Artinya perjuangan kita masih meningkatkan masalah pendidikan sama dengan pendidikan dasar dan menengah. Jadi kita jangan mengatakan kita sudah baik, padahal belum baik. Untuk yang di swasta dari 209 prodi tadi, satu saja A, 0,34. B itu 43,15. Yang tidak terrealisasi masih ada sekitar 20%. Ini menjadi perhatian. Kemudian juga dari 56 perguruan tinggi yang saya bilang tadi, sekitar 32,1% saya kategorikan mendekati kematian. Karena jumlah mahasiswa di bawah 100, tapi tidak termasuk yang kita punya bagus. Ada 32,1% Pak mendekati kematian. Jumlah mahasiswa di bawah 100. Tapi saya bilang, untung juga ada kalian sehingga ada kepala LLD gitu. Kalau mereka tidak ada, jadi tidak ada. Dan 21,4% jumlah mahasiswa antara 100 sampai 500 itu saya kategorikan sakit. Tapi PGRI 45 adalah kategori sangat sehat. Jadi ya itu. Kemudian Bapak Ibu, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia itu nasional itu 34,8%. Di NTT tahun 2020 itu adalah 31,28%. Itu artinya sedikit lebih rendah dari nasional. Coba kita bandingkan Pak, tahun 2018 Korea Selatan itu angka partisipasi pendidikan tinggi itu sudah 98%. Artinya bahwa orang yang masa kuliah itu kalau di Korea Selatan semua pada kuliah. Di kita itu masih banyak. Oleh sebab itu kita harapkan Pak, sekarang juga peranan pemerintah daerah untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak kita untuk bisa menempuh kuliah juga sangat diperlukan. Saya berpesan, jangan, memang perguruan tinggi ini kan vertikal, artinya tidak di bawah dinas. Tapi walaupun tidak di bawah dinas, bukan berarti tidak menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh sebab itu sebetulnya saya berharap peranan pemerintah daerah untuk mendorong, terutama meningkatkan bentuk seperti misalnya bantuan beasiswa ataupun gedung, itu sangat diperlukan juga kepada universitas kita. Itulah Bapak Ibu, karena sebetulnya sangat panjang lagi saya punya bicara ini, luas. Yang perlu saya gambarkan bahwa begitulah kondisi pendidikan tinggi di saat ini kita di NTT. Yang kemudian pesan saya kepada Bapak Rektor dan jajarannya, sesuai dengan program dari Bapak Menteri, yaitu masalah apa ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya, kalau kita pelajari program Pak Menteri sebetulnya, kalau kita terapkan program itu, Kampus Merdeka Belajar itu sebetulnya terjadi loncatan kualitas. Apa yang ada? Kalau yang mahasiswa sekarang itu, yang wajib kuliah itu di kelasnya itu, di sana itu cuma 5 semester. 5 semester. 1 semester bisa di luar prodi, 2 semester bisa di luar. Jadi itu sekarang ini banyak, saya lihat dan tidak tahu ada beberapa mahasiswa kita sekarang ini bisa mengambil mata kuliah di luar sana, sehingga nanti jenjang kualitas itu tidak berbeda-beda. Contoh misalnya, mahasiswa kita ini kan yang kuliah sekarang di PGRI kita, ada PGRI di Jawa yang mutu bagus, ya kita arahkan sebagian mahasiswa kita ambil kuliah di sana secara daring. Itu yang disebut dengan student exchange. Jadi saya berharap ini dalam beberapa hal program Kampus Merdeka Belajar ini diterapkan di kampus kita, karena itu salah satu daripada kontrak kinerja kami kepada Bapak Menteri, berapa persen penerapan
kampus Merdeka Belajar itu dilaksanakan di kampus-kampus. Kalau kampus kita ini kan akreditasinya sudah bagus. Jadi tidak diragukan lagi sebetulnya. Terus terang saja kan kita dominan akreditasi B ya. Yang C itu ya kalau bisa ya dalam waktu sesingkat mungkin saya mau Pak itu dihilangkan. Karena orang bisa lebih untung kuliah di PGRI dari negeri. Sekarang PGRI lebih murah uang kuliahnya dari negeri. Karena negeri juga sekarang berlomba-lomba cari uang setelah berubah status menjadi BLU. Ya toh, BLU dia cari uang uang kuliahnya banyak-banyak dia. Semakin banyak peminat dia bikin banyak-banyak. Nah, kesempatan kalau akreditasinya sama, tentu saja mahasiswa akan memilih yang termurah karena orang tanya akreditasi, bukan kau kuliah di mana. Prodi itu makanya selalu sangat penting akreditasi itu diperhatikan. Pesan saya adalah akreditasi diperbaiki, kemudian juga Pak, prodi-prodi ditingkatkan supaya universitas besar. Saya selalu Pak Ketua, saya selalu bilang Pak Rektor ini kembalikan ke kejayaan lama. Kan itu hari saya selalu bilang begitu. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena beliau sering di kantor saya lakukan itu dan saya lihat istilahnya sumber air sudah dekat. Saya tanya jumlah mahasiswa baru. Padahal semua sekarang perguruan tinggi menurun jumlah mahasiswa. Tapi ternyata jumlah mahasiswa baru PGRI meningkat tajam. Betul, ini saya bukan karena jual omong kosong, karena saya tanya itu jumlah mahasiswa barunya berapa? Sekitar 1000-an. Sebelumnya tidak sampai, Pak. Jauh meningkat. Karena saya lihat memang Bapak Rektor ini gigit sekali. Sampai beliau pergi di Pulau Semau sosialisasi. Ada ajak saya juga, cuma karena takut saya di laut jadi itu. Saya harapkan penambahan prodi baru, student body harus meningkat, sudah semakin jaya. Saya yakin itu karena dari tren yang sekarang meningkat, berarti dia melaju dengan akan sangat cepat. Karena sekarang Bapak Ibu, pengelola perguruan tinggi itu tidak bisa lagi karena bersaing, Bapak Ibu bersaing. Siapa yang meningkatkan kualitas dia yang menang. Jadi yang kemarin menjadi besar itu bisa-bisa menjadi dia tidak. Nah, salah satu universitas yang besar di sini kemarin Bapak punya mahasiswa baru lebih banyak dari mereka. Saya tidak sebutkan namanya. Artinya kalau kita kelola dengan baik, mahasiswanya akan mencari. Untuk Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini juga saya menyampaikan beberapa pesan kepada wisudawan. Tadi Pak Jenderal sudah sampaikan bahwa kalian di Suda yang sudah bekerja tidak masalah. Kalian di Suda ini pada kondisi dunia yang tidak terlalu baik lah, termasuk Indonesia akibat COVID. Kenapa disebut tidak terlalu baik? Karena yang bekerja saja banyak yang di PHK, ya. Karena COVID ini perusahaan banyak yang berhenti. Nah, banyak pengangguran. Maka saya sangat setuju tadi yang Pak Jenderal ngomong, harus kerja keras. Harus kerja keras. Kuncinya di situ. Dan Indonesia ini masih kekurangan pengusaha. Itu makanya sebetulnya ada di kurikulumnya di program Pak Menteri itu, Kampus Merdeka Belajar. Itu salah satu itu. Indonesia masih kekurangan pengusaha. Jadi kalian lihat harus kerja keras. Karena di negara maju orang nggak tanya orang pintar, selalu ditanya itu hard work atau tidak, itu pekerja keras atau sudah pernah maju sebetulnya. Itu Pak mundur sedikit, biasanya malah itu lebih berpengalaman, berarti daya tempurnya pasti lebih dahsyat lagi. Biasanya begitu toh. Nah, seperti yang diceritakan Pak Jenderal tadi, gagal-gagal laju, kan begitu. Hidup itu begitu. Demikian penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih.